Cek cek cek. Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan salam non merah bebas. Nah, di sini saya punya bahan sebagai inovasi baru saya membuat rencana yang saya harapkan rencananya ini akan menjadi bonsai kelapa dengan gaya cascade atau dengan gaya air terjun. Jadi buat saya pribadi ya, semua jenis bonsai, semua jenis dari pohon apapun yang namanya bonsai, mau bonsai kambium, mau bonsai kelapa, mau bonsai tanaman-tanaman yang lainnya, bisa dibuat sedemikian rupa. Jadi jangan cuma bonsai-bonsai kambium saja yang bisa dibuatkan dengan gaya cascade itu ya, seperti santigi, terus root, terus apa lagi ya yang biasanya dibikin gaya cascade itu biasanya serut, santigi, sancang, terus kalau kimeng jarang sih. Nah, dalam bonsai kelapa juga tidak boleh kalah dengan bonsai kambium. Kalau mau berinovasi silahkan saja, sah-sah saja. Contohnya seperti saya, tidak usah malu, tidak usah ragu. Kalau mau berinovasi ya lakukan saja. Di sini saya berinovasi tentang gaya bonsai kelapa yang baru ya, maksudnya yang baru saya punya. Jadi dengan gaya model seperti ini baru saya bikin hanya satu saja, dengan harapan teman-teman kalau mau mengikuti dengan gaya yang seperti ini silahkan. Tetapi sebenarnya sudah ada sih yang model seperti ini, tapi di atasnya tidak ada miniatur tebing. Kalau saya sengaja saya bikinkan miniatur tebingnya seperti ini, apa adanya, dari bahan apa adanya juga, tetapi tidak ada salahnya untuk lebih berinovasi lagi ya. Jadi supaya tidak dianggap, tidak dipandang sebelah mata lah bonsai kelapa, supaya tidak dipandang sebelah mata, ternyata bonsai kelapa juga bisa dibikin berbagai gaya. Untuk gaya air terjun sudah saya coba seperti ini, dengan harapan ini akan terus ke sini, nantinya suatu saat ini akan terus ke bawah. Kalau formal sih banyak yang tegak itu. Kalau yang formal mungkin lebih masuk ke gaya akar gurita atau akar mengelilingi mengelilingi batok. Nah, itu bisa dibilang formal karena tegak lurus. Setelah proses akar ini selesai, ini akarnya sangat panjang sampai ke sini. Untuk mencapai akar yang panjang seperti ini, saya memproses di media air selama 6 bulan. Setelah dirasa cukup akarnya panjang, lalu saya pindahkan ke media padat atau media pasir seperti ini. Nah, terus nanti jika ada yang bertanya, nanti kalau sewaktu-waktu mau ganti media gimana, soalnya di atasnya batu, gampang saja, ini bisa dilepas. Kalau dilepas sekarang sih repot lagi, tapi kalau nanti kalau mau mengganti media ini bisa dilepas. Untuk penyiramannya di sini banyak rongga-rongga, jadi airnya akan tetap
mengalir ke dalam media ini. Nah, untuk akar, jika teman-teman membayangkan nanti kalau ada akar baru yang tumbuh di sini, ini sudah saya pikirkan sebelumnya. Jadi ketika ada akar di sini, akar baru di sini ya, maka akan saya arahkan ke sini. Nah, di sini juga bisa dilihat ini masuk ke media ini. Sengaja saya lubangi di sini. Nah, ini akar yang baru ya. Ini akan saya lubangi di sini. Akar yang ini juga tumbuhnya tidak ke sini, tapi saya arahkan untuk menembus wadah atau pot ini. Nah, ini pun akar yang baru lagi saya proses. Ketika ini sudah panjang, maka akan saya arahkan ke sini. Akan saya lubangi media ini atau pot ini. Jadi tidak usah bingung ketika ada akar baru yang tumbuh, kita tidak usah menambah media di sini ya. Jadi ya arahkan saja, tembuskan saja ke pot ini, kasih lubang saja nantinya di sini. Nah, contohnya ini ada akar baru. Nah, ini akan saya tembuskan ke sini, tapi belum saya lubangi. Nanti setelah agak panjang, sekiranya sudah mau sampai ke pot ini, baru akan saya lubangi untuk menyediakan lubang untuk akar ini. Proses selanjutnya, sekarang saya akan mengecilkan daun seperti biasa. Kalau untuk mengecilkan daun ya teman-teman juga tentunya sudah paham semua, sudah tahu semua caranya. Ini daunnya banyak bercak-bercak warna gold. Saya kemarin lupa tidak membungkusnya dulu, jadi ketika saya menyemprot batu ini, percikannya malah kena ke daun. Baiklah, sekarang saya akan memotong satu pelepah. Nah, untuk daun yang ini akan saya potong. Ini daun bawaannya masih lebar. Sengaja saya biarkan daun yang lebar, saya sisakan satu untuk saya jadikan perbandingan pada daun yang diproses pengecilan. Kalau ini kan belum saya proses dulunya, sengaja saya sisakan untuk dijadikan perbandingan. Nah, kalau ini kan, kalau yang di atasnya memang sudah saya lakukan sedikit-sedikit pengecilan daun, maka sangat terlihat perbedaannya. Ini sangat besar, tapi kalau ini kecil. Baiklah, akan saya buang daunnya ya. Untuk perawatannya juga pasti akan agak lebih sulit sih, karena posisinya seperti ini. Jadi ada tantangan lagi, ada PR lagi, gimana caranya supaya memudahkan dalam perawatan. Nah, ini daunnya besar, panjang.
Kalau ada yang nanya ini berat atau tidak, jelas berat karena ini batu semen. Nah, di dalam sini ada rongga-rongga tembus ke bawah untuk penyiraman. Bagaimana? Sudah siapkah untuk berinovasi lagi? Untuk supaya bonsai kelapa lebih banyak diminati, lebih bertambah lagi penghobinya ya. Tapi mohon maaf, di sini saya tidak ada maksud menggurui. Saya hanya berbagi tentang kegiatan saya mengenai bonsai kelapa ya. Saya juga pemula, belum punya apa-apa, belum punya ilmu apa-apa tentang bonsai, tetapi setidaknya saya bisa berkreasi sendiri. Oke ya, demikian saja. Mudah-mudahan dapat dimengerti apa yang saya utarakan, walaupun penjelasannya tidak jelas. Sekali lagi, selamat berkreasi, selamat berinovasi di dalam bonsai kelapa ya. Silakan buat gaya yang lebih bagus dari ini, yang lebih cantik dari ini. Kreasikan sesuai kemampuan masing-masing ya. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam naon heula. Bebas.